Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin ahlis sidqi wal wafa, amma ba'du. Tema kita dalam kajian kali ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini ditegaskan langsung dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa itu makna rahmat? Rahmat itu makna singkatnya adalah belas kasih. Ya, makna simpel rahmat adalah belas kasih. Kalau makna detailnya, rahmat itu maknanya adalah sifat belas kasih dan menyayangi yang membuat orang yang disayang itu disikapi dengan lemah lembut, dibaiki, dijauhkan dari hal yang membahayakan, dan dibantu menyelesaikan berbagai macam kesulitan. Ya, perhatikan betapa dalamnya ya makna rahmat yang bersifat rinci. Jadi rahmah itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah ar-rifqu, kelemah lembutan. Ada unsur kelemah lembutan, disikapi dengan lemah lembut. Yang kedua adalah al-ihsan, berbuat baik. Jadi orang yang dapat rahmat itu dibaiki. Yang ketiga adalah daf'ud darar, ada unsur menghalau sesuatu yang membahayakan. Jadi orang yang mendapatkan rahmat itu dijauhkan dari segala hal yang membahayakan. Yang keempat adalah al-i'anah 'alal masyaq, dibantu melewati kesulitan. Nah, ini yang dinyatakan oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya, wasmur rahmah mawdu'un fil lughatil arabiyyah li riqqatil khatir wa in'itafihi nahwi hayyin bihaitsu tahmilu man ittasafa biha 'ala ar-rifqi bil marhumi wal ihsani ilaihi wa daf'id durri anhu wa i'anatihi 'alal masyaq. Kata rahmah dalam bahasa Arab dibuat untuk menjelaskan makna belas kasih hati dan kasih sayang terhadap makhluk hidup yang membuat orang yang memiliki sifat tersebut bersikap lemah lembut terhadap orang yang disayangi, berbuat baik kepadanya, menghalau bahaya darinya, dan menolongnya menghadapi berbagai kesulitan. Ya. Lebih spesifik lagi, rahmah itu adalah jenis kasih sayang yang sifatnya mutlak. Maksudnya mutlak bagaimana? Yakni tidak dibedakan apakah diungkapkan dengan cara menyakiti, tanda kutip, menyakiti orang yang disayangi, ataukah dengan cara tidak menyakiti orang yang disayangi. Ini yang membedakan dengan ra'fah. Ra'fah itu juga terjemahkan kasih sayang. Tapi kalau ra'fah itu adalah belas kasih yang diungkapkan dengan cara yang tidak menyakiti orang yang disayangi. Nah, menariknya Allah itu punya sifat rahmah juga ra'fah. Makanya Allah disebut sebagai zat yang ar-rahmanir rahim, itu dipecah dari kata rahmah. Allah juga namanya, salah satu sifatnya adalah ar-ra'uf, yakni memiliki sifat ra'fah. Nah, keduanya itu ada perbedaan ternyata. Kata Al-Askari dalam Al-Furuq Al-Lughawiyah, war-ra'fah aqwa minha fil kaifiyah li'annaha ibaratun an isalin ni'am safiyatan 'anil 'alam, war-rahmah isalun ni'am mutlaqan wa qad yakunu ma'al karahah wal alami lil maslahah. Ra'fah lebih kuat daripada rahmah dari sisi kaifiyah, karena ra'fah itu memberikan nikmat yang bebas dari rasa sakit, sementara rahmah adalah bentuk memberikan nikmat secara mutlak yang kadang disertai ketidaksukaan dari orang yang disayangi dan rasa sakit untuk kebaikan. Ya. Jadi misalnya seorang ibu ya melihat anaknya yang masih balita memegang pisau, kemudian naluri kasih sayang ibu itu khawatir anaknya celaka, kemudian direbut pisau itu, anaknya menangis, meraung-raung. Anak kecil mungkin merasa ibunya itu jahat, tidak sayang kepada dirinya karena mainan yang disukainya direbut dengan paksa. Padahal hakikatnya ibu itu sangat sayang kepada anak karena tahu pisau itu sangat berbahaya bagi anak yang belum dipahami oleh si anak. Nah, ungkapan kasih sayang merebut pisau ini adalah
contoh terbaik untuk menunjukkan rahmah. Karena rahmah itu bisa diungkapkan dengan cara yang kadang menyakiti orang yang disayangi, tapi hakikatnya adalah kebaikan. Nah, ini beda kalau sebenarnya seorang ibu melihat anak kecilnya kehujanan, menggigil kedinginan, terus segera dimandikan air hangat, dihanduki, diambilkan baju hangat, dipakaikan jaket, dinyalakan perapian, dibuatkan susu coklat hangat dan sebagainya. Ungkapan kasih sayang semacam ini disebut ra'fah. Kenapa? Karena dalam mengungkapkan kasih sayangnya itu caranya menyenangkan. Caranya tidak ada unsur rasa sakit, tidak ada unsur ketidaksukaan dari orang yang disayangi. Gitu ya. Jadi rahmah itu bisa disimpulkan lebih luas daripada ra'fah. Jadi kalau kita membaca ayat wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, perhatikan mana ini. Berarti ungkapan kasih sayangnya itu terkadang diungkapkan dengan cara yang disenangi orang yang disayangi, terkadang juga dengan cara yang mungkin tidak disenangi oleh orang yang disayangi. Nah, inilah rahasia kenapa saat mencambuk pezina dalam Al-Quran itu kita dilarang memiliki sifat ra'fah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah rasa ra'fah, belas kasih itu menghalangi kalian untuk menegakkan din Allah. Kenapa? Karena saat mencambuk pezina itu yang dominan harus rahmah, bukan ra'fah. Karena ra'fah nggak tega itu akhirnya mencambuk. Nah, tapi kalau rahmah, ya bagaimana? Terpaksa itu untuk kebaikan yang jangka panjang bagi orang yang berzina. Karena orang yang dihukum itu kan ditebus dosanya di akhirat jika dia bertobat. Gitu ya. Jadi hukuman di dunia sudah mewakili hukuman di akhirat. Jadi tidak akan dihukum lagi di akhirat. Gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi ketika Allah mengatakan Rasulullah itu diutus menjadi rahmatan lil alamin, maka maknanya Rasulullah dan ajarannya itu akan menjadi belas kasih bagi semuanya, membuat semuanya mendapatkan perlakuan lemah lembut, dibaiki, dijauhkan dari segala hal membahayakan, dan dibantu menyelesaikan segala kesulitan. Nah, dan bentuk kasih sayang itu kadang-kadang diungkapkan dengan cara yang tidak menyakiti, kadang juga diungkapkan dengan cara yang menyakiti demi kebaikannya. Ya. Baik. Adapun al-alamin sudah terkenal, terjemahannya biasanya adalah seluruh alam semesta. Ya. Nah, apa makna rahmatan lil alamin? Ini kalau kata Asy-Syaukani, rahmat bagi semuanya, bagi seluruh alam semesta itu kata Asy-Syaukani adalah diutusnya Rasulullah dan ajarannya itu bisa menjadi sebab kebahagiaan. Ya, menjadi sebab kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau bagi orang yang beriman menerima Rasulullah sebagai utusan Allah, mengikuti beliau, itu akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri ini. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Bahagia bukan berarti kaya loh ya. Jadi nggak selalu, jangan diterjemahkan kaya. Bahagia itu bisa jadi hartanya itu sedikit, tapi bahagia kenapa? Karena dikasih rezeki qanaah, dikasih rezeki syukur. Kalaupun dikasih kaya juga dikasih amal soleh untuk mengamalkan, menggunakan hartanya di jalan Allah sehingga dia selamat, tidak dikasih susah seperti orang-orang yang nggak beriman, yang nggak punya tujuan hidup ketika dikasih harta yang banyak. Adapun bagi yang tidak beriman, maka rahmahnya itu bentuknya adalah umat Islam dan syariat Islam, Rasulullah dan syariatnya tetap mempergauli mereka dengan hubungan yang baik. Jadi mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan kedamaian, bebas dari bencana yang membinasakan total dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang karena berkahnya umat Islam, Allah mestinya membinasakan suatu kaum, maka tidak jadi. Karena adanya orang beriman, orang soleh di tempat tersebut. Nah, itulah maksud dari rahmatan lil alamin. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang bentuk ekspresi dari rahmah dari diutusnya Rasulullah itu. Bentuk rahmat yang bisa disaksikan dari diutusnya Rasulullah itu tampak pada dua hal saja. Apa itu? Yang pertama tampak pada akhlak Rasulullah, dan yang kedua adalah tampak pada syariatnya. Nah, kita akan mengupas dalam dua aspek ini. Apa itu contoh-contoh atau bentuk-bentuk rahmat yang tampak pada akhlak Rasulullah dan bentuk rahmat yang tampak pada syariatnya.
Nah, kita bahas dari akhlak Rasulullah dulu ya. Jadi akhlak Rasulullah itu kalau kita pelajari sangat luar biasa, menunjukkan sifat kasih sayang yang menjadi teladan bagi umat Islam maupun orang di luar Islam. Di antara akhlak rahmah Rasulullah adalah sholatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebenarnya terbiasa sholat panjang-panjang. Sholat jamaah itu minimal tasbih 10 kali kira-kira bacaannya. Tapi kalau beliau itu mendengar ada seorang bayi menangis di belakang, maka sholatnya dipercepat. Ya, jadi nggak sampai 10 kali. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi, beliau mengatakan, Inni la'aqumu fis salati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fis salati karahiyata an asyukka ala ummihi. Aku pernah ingin memanjangkan salat, namun aku mendengar tangisan bayi, maka aku pendekkan salatku karena khawatir akan memberatkan ibunya. Ya. Contoh lain kasih sayang pada Rasulullah adalah Rasulullah itu menangis juga saat anaknya meninggal dunia. Orang kalau keras hatinya, nggak punya sifat rahmat, nggak bisa menangis itu. Nah, kalau lelaki sampai bisa menangis karena kehilangan orang yang dicintainya, itu tandanya rahmatnya sangat dalam, memiliki hati yang sangat lembut. Nah, ini Anas menceritakan begini. Dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin al-Qain wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم Innal aina tadma'u wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Saif al-Qain yang mengasuh dan menyusui Ibrahim alaihissalam. Lalu Rasulullah mengambil Ibrahim dan menciumnya. Setelah itu pada kesempatan yang lain kami mengunjunginya sedangkan Ibrahim telah meninggal. Hal itu menyebabkan kedua mata Rasulullah berlinang. Lalu berkatalah Abdurrahman, mengapa engkau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat. Beliau lalu melanjutkan dengan kalimat yang lain dan bersabda, kedua mata boleh menjujurkan air mata, hati boleh bersedih, tetapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Dan kami dengan perpisahan ini, wahai Ibrahim, sangat bersedih. Nah, ini contoh kasih sayang Rasul ketika putranya meninggal. Contoh lain adalah Rasulullah itu pernah membela ketika ada seorang budak ditampar tuannya. Muslim meriwayatkan, An Muawiyah ibn Suwaid qala latamtu maulan lana faharabtu thumma ji'tu qubayla adh-dhuhri fasallaitu khalfa abi fada'ahu wa da'ani thumma qala imtathil minhu fa'afa thumma qala kunna bani muqarrin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysa lana illa khadimun wahidah falatamaha ahaduna fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'tiquha qalu laysa lahum khadimun ghairuha qala falyastakhdimuha fa idza istaghnaw anha falyukhallu sabilaha. Dari Muawiyah bin Suwaid, dia berkata, aku pernah menampar seorang bekas budak milikku, lalu aku pergi dan kembali pulang menjelang zuhur, kemudian aku sholat di belakang ayahku. Lantas ayahku memanggilku dan memanggil bekas budakku, lalu dia berkata, tamparlah dia sebagaimana dia menamparmu. Namun bekas budakku memaafkanku, hingga ayahku pun berkata, kami adalah Bani Muqarrin yang di masa Rasulullah kami tidak memiliki pelayan kecuali hanya satu orang wanita. Kemudian salah seorang dari kami menamparnya. Ternyata hal itu sampai pada Nabi, maka beliau bersabda, merdekakanlah dia. Mereka berkata, kami tidak memiliki pelayan lain selain dia. Beliau menjawab, mintalah dia supaya tetap jadi pelayan kalian sementara waktu, kemudian biarkanlah dia bebas. Jadi Nabi itu nggak suka melihat kekerasan
kepada seorang budak di zaman itu. Jadi jangan mentang-mentang punya otoritas lalu kemudian melakukan kekerasan seenaknya sendiri pada orang yang dianggap rendah. Makanya Rasulullah di sini memerintahkan sampai disuruh membebaskan. Itu betapa dalamnya ya sifat rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya. Contoh lain adalah Rasulullah itu memperhatikan seorang penyapu masjid. Nah, ini juga kisah cukup terkenal. Jadi suatu saat Rasulullah itu tidak melihat penyapu masjid, terus bertanya kepada para sahabat, kemana orang ini? Ternyata diberitahu bahwa penyapu masjid itu sudah datang, sudah wafat, maaf. Segera saja Rasulullah kemudian mendatangi kuburannya, kemudian secara khusus mendoakan dan mensolatinya. Padahal penyapu masjid ini nggak terkenal dan tidak terhitung orang penting juga. Ya. Di hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan, An Abi Hurairah anna rajulan aswad aw imra'atan sauda kana yaqumul masjida famata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mata qala afala kuntum azantumuni bihi dulluni ala qabrihi aw qala qabriha fa'ata qabraha fa shalla 'alaiha. Dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki berkulit hitam atau wanita berkulit hitam yang menjadi tukang sapu masjid meninggal dunia. Nabi lalu bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Orang-orang menjawab, dia telah meninggal. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberi kabar aku? Tunjukkanlah kuburanku padaku. Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu, kemudian mensolatinya. Ini kan akhlak yang jarang dimiliki orang terkenal, orang yang punya kedudukan tinggi. Perhatian kepada orang-orang yang dianggap kecil, orang-orang yang dianggap remeh, gitu ya. Sehingga saat meninggalnya juga beliau secara khusus bahkan mensolatinya. Termasuk yang lain adalah perhatian Rasulullah terhadap orang-orang miskin. Jadi Rasulullah itu tahu kalau orang-orang miskin itu orang yang penderitaannya lebih banyak daripada orang pada umumnya. Usahanya mencari makan juga pasti lebih keras daripada orang kebanyakan. Nah, suatu saat Rasulullah itu masuk dalam masjid, terus melihat sekumpulan sahabat miskin sedang duduk-duduk. Maka Rasul bergabung dengan mereka. Jadi jagongi bahasa kita ini ya. Jadi beliau seperti itu ya perhatiannya kepada sahabat-sahabat yang miskin. Lalu kemudian beliau mengabarkan nanti orang-orang yang diuji kefakiran di dunia itu di akhirat akan masuk surga 40 tahun lebih dulu daripada orang kaya soleh yang masuk surga. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Saya bacakan riwayatnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala baina ana fil masjid wa halqatan min fuqara'il muhajirin qu'udan idh qa'ada ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ilaihim faqala liyubashshir fuqara'al muhajirin bima yasurru wujuhahum fa innahum yadkhulunal jannah qabla al-aghniya bi 40 aman falaqad ra'aitu alwanahum asfarat hatta tamannaitu an akuna minhum. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, ketika aku berada di masjid sementara ada sekumpulan orang-orang miskin di kalangan muhajirin duduk dalam keadaan melingkar, tiba-tiba Rasulullah datang dan menimbrung bersama mereka. Maka aku pun berdiri menuju mereka, lalu Rasulullah bersabda, bergembiralah orang-orang miskin di kalangan muhajirin dengan kabar yang akan membuat wajah mereka menjadi cerah karena mereka akan masuk surga sebelum orang-orang kaya 40 tahun lebih dulu. Sungguh, kata Abdullah bin Amr, aku melihat kulit mereka seakan bercahaya karena gembira sampai-sampai aku mengangan-angankan aku termasuk di antara mereka. Ya. Bahkan ada dalil juga yang menunjukkan bahwa kasih sayang Rasulullah itu juga mengenai orang-orang yang belum beriman, yang sempat berbuat buruk kepada beliau. Jadi sifat rahmahnya Rasulullah itu sampai level benar-benar khawatir kaumnya itu masuk neraka, yang membuat beliau sangat sedih ketika mereka nggak mau beriman. Dan kesedihan ini sampai diakui Allah di Al-Quran itu, sampai taraf seolah-olah Rasulullah bisa membunuh dirinya sendiri karena kesedihan tersebut. Ini ada di surat Al-Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Bisa jadi engkau, wahai Muhammad, akan membinasakan dirimu karena bersedih hati. Jadi sampai sedihnya itu sampai seperti hendak
membinasakan beliau. Yakni setelah apa? Setelah mereka berpaling karena mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Termasuk juga peristiwa perang Badar itu menunjukkan rahmatnya Rasulullah. Waktu itu ada dua opsi terkait tawanan perang Badar. Umar berpendapat sebaiknya dipenggal, dibunuh semuanya itu, tawanan itu, supaya orang Islam yang jumlahnya masih sedikit punya wibawa dan ditakuti musuh. Tapi Abu Bakar berpendapat diganti dengan tebusan saja. Nah, harta tebusan itu juga bisa bermanfaat bagi orang-orang Islam. Ternyata Rasulullah memilih pendapatnya Abu Bakar karena memang lebih dekat dengan watak beliau yang penyayang gitu ya. Walaupun setelah itu dikoreksi oleh Allah. Harusnya yang benar adalah mengikuti pendapat Umar ternyata. Ya. Nah, ini ada dalam Sunan Abu Dawud. Umar berkata, "Lamma kana yaumu Badrin fa akhadha ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fida anzalallahu azza wa jalla ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi." Kata Umar, pada saat perang Badar dan Nabi mengambil tebusan, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Ini sampai turun ayat khusus ya untuk membenarkan pendapatnya Umar. Lalu saat peristiwa mendakwai penduduk Taif ditolak, beliau itu ditolak dengan kejam, dilempari dengan batu sampai berdarah. Beliau hanya berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti. Nah, ini dikisahkan dalam Sahih Bukhari ya. Walaupun Rasulullah itu menceritakan tidak dirinya, tapi hanya menyebut seorang nabi ya, untuk tawadhu. Kata Abdullah, ka'anni anzuru ila nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Abdullah, sepertinya aku melihat Nabi sedang bercerita tentang seorang Nabi. Ya, seakan-akan aku melihat Nabi sedang bercerita tentang seorang Nabi di antara para Nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah. Sambil beliau mengusap darah yang mengalir dari wajahnya, beliau berdoa, Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka orang-orang yang belum mengerti. Ya. Terus peristiwa penaklukan Mekah, Fathu Mekah. Musuh-musuhnya sudah sangat khawatir, bertekuk lutut, bisa jadi hukum bunuh semuanya, siap menunggu hukuman mati. Ternyata dengan akhlak yang sangat penyayang, Rasulullah berkata lembut, pergilah kalian semua bebas. Ya, ini diceritakan di hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya. Jadi dikisahkan bahwa ketika orang-orang Quraisy berkumpul di masjid, Rasulullah bertanya, "Ma tarawna anni swani'un bikum?" Qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Qala idhhabu fa antumut tulaqa. Ya, apa yang akan kalian perkirakan terkait apa yang hendak aku perbuat pada kalian? Maka mereka menjawab, tentu baik wahai saudara mulia dan putra saudara yang mulia. Maka Nabi bersabda, pergilah kalian semua bebas. Ya. Ada juga peristiwa Rasulullah itu bukan hanya berbuat baik kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Rasulullah pernah menegur sahabat yang mengambil anak burung sampai membuat induknya menjadi sedih. Beliau juga melarang membunuh hewan dengan cara membakarnya, karena pembunuhan dengan membakar adalah jenis penyiksaan yang menyakitkan. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Abu Dawud. An Abdurrahman bin Abdullah an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqa li hajatihi fara'ayna hummaratan ma'aha farkhani fa'akhadhna farkhayha faja'atil hummarah faja'alat tafrushu faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. Dari Abdurrahman bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk suatu keperluannya. Kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya.
Lalu kami mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian Nabi datang dan berkata, siapakah yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya. Dan Rasulullah melihat sekelompok semut, sarang semut yang kami bakar. Kemudian beliau bersabda, siapa yang telah membakar sarang semut ini? Kami katakan, kami yang membakarnya. Beliau bersabda, sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali penguasa, Tuhan penguasa api. Nah ini ya, kasih sayang beliau itu sampai memperhatikan hewan-hewan. Ada juga riwayat Rasulullah melarang menjadikan sasaran hidup untuk latihan menembak dengan panah atau sekedar kesenangan. Al-Bukhari meriwayatkan, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu dakhala ala Yahya bin Sa'id wa ghulamun min bani Yahya rabitun dajajatan yarmiha famasha ilaiha Ibnu Umar hatta hallaha thumma aqbala biha wa bil ghulami ma'ahu faqala uzjuru ghulamakum an yasbira hadha at-tayr lil qatl fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an tusbara bahimatun aw ghairuha lil qatl. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia pernah menemui Yahya bin Sa'id sementara ada seorang anak laki-laki keturunan Yahya mengikat seekor ayam untuk dijadikan sebagai sasaran tembaknya. Maka Ibnu Umar pun berjalan ke arahnya dan melepaskan ayam tersebut. Kemudian ia kembali lagi bersama ayam dan anak laki-laki tersebut. Setelah itu ia berkata, hardiklah anak laki-laki kalian, cegahlah anak-anak laki-laki kalian untuk menjadikan burung ini sebagai sasaran tembaknya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi melarang untuk menjadikan binatang atau selainnya sebagai sasaran tembak. Di riwayat Muslim juga ada hadis senada. Ani bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu syai'an fihi ar-ruhu gharadan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengambil sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran menembak. Ya. Lalu kemudian termasuk ini, ketika ada muslim yang menyembelih hewan, itu Rasulullah memerintahkan supaya menyembelih hewan dengan baik, jangan sampai ada unsur menyiksa. Rasul memerintahkan supaya pisaunya ditajamkan, terus saat menyembelih hewan itu jangan ditampakkan ke temannya, gitu ya. Itu ada hadisnya riwayat Muslim. An Shaddad ibni Aus qala thintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabh wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu. Dari Shaddad bin Aus, dia berkata, dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Ya. Rasul juga menjanjikan, siapa yang bisa menyayangi hewan, maka dia akan disayang Allah. Ada hadisnya ini. Riwayat Ahmad. An Muawiyah bin Qurrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah inni la azbahu syata wa ana arhamuha atau qala inni arhamu syata an azbahaha faqala wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, saya hendak menyembelih kambing, namun saya menyayanginya, atau saya terlalu sayang kepada kambing jika harus menyembelihnya. Rasulullah bersabda, jika kamu mengasihinya, maka Allah mengasihimu. Ya. Rasulullah juga melarang membebani hewan di luar kemampuannya. Hadis riwayat Abu Dawud, an Sahal bin al-Hanzaliyah qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi faqala ittaqullaha fi hadhihi al-baha'im al-mu'jamah farkabuha wa kuluha salihatan. Dari Sahal bin al-Hanzaliyah, ia berkata, Rasulullah pernah melewati seekor unta yang punggungnya telah menempel dengan perutnya. Kemudian beliau berkata,
Bertakwalah kepada Allah dalam merawat binatang-binatang ternak yang tidak bisa berbicara ini, dan tunggangilah dalam keadaan layak, dan makanlah dalam keadaan layak. Ya, termasuk riwayat yang pernah kita bahas, Rasulullah memerintahkan memberikan kasih sayang pada hewan, kepada anjing sekalipun, karena di masa lalu, di masa Bani Israel, ada seorang pelacur yang diampuni Allah karena memberi minum seekor anjing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainama kalbun yutifu bi rakiyatin kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghfira laha bihi. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan, lalu dilihat oleh seorang pelacur dari kalangan pelacur Bani Israel. Lalu wanita itu melepas sepatunya dan mengambil air dengan sepatu itu, kemudian memberi minum anjing tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya itu. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada pembahasan contoh-contoh aspek rahmah dalam syariat Islam. Oke, jadi prinsipnya seluruh syariat Islam itu adalah cerminan sifat rahmah. Allah yang Maha Pengasih menurunkan ajaran Islam supaya dipraktekkan oleh hamba-hambanya, sehingga dengan demikian tampaklah betapa agung rahmat Allah, betapa besar kasih sayangnya kepada seluruh alam semesta ini, tanpa membedakan apakah kepada hamba-hamba yang beriman, orang kafir, manusia ataukah hewan, bahkan makhluk hidup ataukah tidak hidup. Nah, di antara hal yang menunjukkan sifat rahmah dalam syariat Islam adalah bahwa prinsip din itu sifatnya mudah, tidak sulit. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di surat Al-Hajj ayat 78 juga demikian. Allah tidak pernah berkehendak membuat din menjadi sempit dan susah untuk dilaksanakan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Di Al-Quran juga ada ayat bahwa Allah itu berjanji tidak membebankan kepada umat Islam beban-beban yang pernah ditimpakan kepada umat sebelumnya. Dan juga berjanji tidak akan membebani umat Islam dengan beban yang tidak ditanggung, tidak sanggup ditanggung. Allah berfirman, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini dalam hadis dikatakan Allah menjawab na'am, ya, ya. Artinya dikabulkan, sehingga ini jaminan dari Allah bahwa umat Islam tidak akan dikasih beban yang berat. Nabi juga mengajarkan kalau mendakwahkan agama itu prinsipnya adalah memudahkan, jangan mempersulit. Misalnya dari riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Dari Anas bin Malik dari Nabi, beliau bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Ya, Rasulullah sendiri juga menegaskan bahwa dinul Islam itu adalah din yang hanafiyah samhah, lurus dan mudah. Seperti riwayat dalam Ahmad, Inni lam ub'ats bil yahudiyyah wala bin nasraniyah walakinni bu'ithtu bil hanafiyyati samhah. Aku tidak diutus dengan membawa keyahudian atau kenasranian, tapi aku diutus dengan membawa ketauhidan yang mudah. Jadi secara umum seluruh syariat Islam itu mudah, tidak mempersulit, gampang dilaksanakan. Ya. Nah, contoh-contoh praktis yang menunjukkan syariat Islam itu penuh dengan ruh dan semangat kasih sayang itu banyak sekali. Misalnya ya, dalam hal berdakwah, Allah itu memerintahkan kalau dakwah itu bil hikmah, dengan nasihat yang baik dan debat yang santun. Seperti di surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Contoh lain misalnya, orang sakit dan safar boleh tidak puasa Ramadan dan mengganti di hari yang lain. Sementara yang benar-benar nggak mampu itu boleh cukup membayar fidyah saja, yakni makanan yang disedekahkan kepada orang miskin. Seperti yang dijelaskan Allah di surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Contoh lain, orang yang safar itu dibolehkan mengqashar atau menjamak sholat. Di surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Terkait tata cara salat juga, kalau salat tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau duduk enggak mampu, boleh berbaring. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu kali aku menderita sakit wasir, lalu aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat. Maka beliau menjawab, salatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukan dengan duduk. Bila tidak sanggup, lakukan dengan berbaring pada salah satu sisi badan. Nah ini ya, jadi itu semua adalah contoh-contoh syariat yang sifatnya memudahkan. Bahkan termasuk ajaran akidahnya itu sangat simpel, mudah difahami oleh siapapun. Ini juga bagian dari rahmat. Jadi nggak harus jadi filosof untuk memahami akidah Islam. Nggak harus sangat cerdas untuk memahami ajaran Islam dan akidah Islam. Tidak harus berpendidikan tinggi. Tidak dituntut sudah pernah melakukan perbandingan agama atau lulusan pendidikan dengan kualifikasi tertentu untuk memahami akidah Islam dan ajaran Islam. Masuk Islam juga sangat mudah, tidak ada unsur bayarnya, nggak ada harus nyetor berkas-berkas khusus, ya. Jadi nggak ada syarat membayar uang tertentu, ya. Jadi itu semua juga menunjukkan betapa luar biasanya, mudahnya, rahmatnya aspek syariat Islam. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa Ramadan. Kewajiban haji gugur bagi orang yang tidak mampu. Jual beli dihalalkan, hanya riba yang diharamkan. Syirkah boleh, judi yang tidak boleh. Nikah boleh, hanya zina yang tidak boleh. Susu boleh diminum, semua minuman bahkan yang nggak boleh hanya khamr yang memabukkan. Dan semua ibadah ini kalau dilakukan juga memberi manfaat kesehatan. Tidak ada satupun syariat Islam dilaksanakan lalu merusak kesehatan. Justru semuanya membantu menjaga kesehatan. Itu semua menunjukkan luar biasanya aspek rahmah dalam syariat Islam. Bahkan juga mengenai non-muslim. Ya, jadi dalam ajaran Islam itu diantara yang paling kelihatan rahmat terhadap non-muslim adalah tidak pernah memaksa non-muslim masuk Islam. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam agama. Nggak mau tidak apa-apa, tetap bergaul dengan baik. Juga diperintahkan adil kepada mereka, sehingga mereka punya hak yang sama dengan orang muslim dan memiliki kewajiban yang sama dalam bermasyarakat seperti orang muslim. Itu tampak seperti contoh bahwa Abu Thalib itu bahkan saat menjadi khalifah pernah kalah dalam pengadilan saat berselisih dengan orang Yahudi. Itu menunjukkan betapa adilnya ketika memperlakukan orang non-muslim, sehingga akhirnya si Yahudi terkesan lalu kemudian masuk Islam. Ya, jadi kepada non-muslim itu rahmatan lil alamin, itu tidak memaksa masuk Islam, mempergauli mereka dengan baik. Itu maknanya ya. Jadi jangan sampai difahami Islam rahmatan lil alamin lalu membenarkan semua agama. Itu penyesatan. Tidak ada dalam Al-Quran yang maknanya seperti itu. Ini paham-paham liberal yang masuk di dalam
slogan Islam rahmatan lil alamin. Harus dipisahkan itu. Kalau menurut Quran seperti yang saya jelaskan tadi, maksud rahmat itu seperti itu. Non muslim rahmatnya adalah tidak dipaksa masuk Islam, dipergauli dengan baik selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Nah, tapi kalau mereka memerangi ya dilawan. Ya, bukan rahmatan lil alamin kalau dijajah lalu kemudian kita bersikap lembek, kemudian menerima penjajahan tersebut. Keliru itu ya. Oke, sekarang pembahasan terakhir. Kalau memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin syariatnya, bagaimana dengan sejumlah syariat yang terkesan keras? Misalnya ada hukuman qisas, rajam, potong tangan, jihad, poligami, perbudakan, dan lain sebagainya. Itu bagian rahmahnya di mana? Nah, ya, jawabannya adalah begini. Prinsipnya kalau ada syariat yang terkesan keras, ya, dan seperti tidak tampak ada rahmah, maka sebenarnya itu adalah tarjih dua maslahat yang bertentangan. Ya, prinsipnya begitu. Ya, misalnya ya, membunuh nyamuk misalnya. Itu kalau pakai standar normal perasaan ya namanya bunuh hewan ya tetap melakukan kekerasan terhadap hewan. Membunuh nyamuk, ular, elang, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kebolehan membunuh hewan ini itu tidak boleh difahami bentuk kekejaman kepada hewan yang tidak mengandung sifat rahmah, tapi harus difahami bahwa di sana ada dua benturan antara kemaslahatan hewan dan kemaslahatan manusia. Maka yang harus diutamakan adalah kemaslahatan manusia. Jadi kebolehan membunuh hewan itu begitu. Makanya Rasulullah melarang membunuh hewan yang tidak mengganggu manusia. Jadi kalau misalnya kita membunuh tikus di rumah boleh nggak? Boleh. Ya, tapi kalau misalnya membunuh ular yang tidak mengganggu kita, dia hidup di hutan, ya keliru, salah itu. Tetap tidak bisa dibenarkan. Ya, ada hadis riwayat kata Ibnu Asyur, ammal mu'zi wal mudirru minal hayawan faqad uzina fi qatlihi wa tardihi li tarjihi rahmatin nasi ala rahmatil bahaim. Adapun hewan yang menyakiti dan membahayakan, maka membunuhnya atau mengusirnya diizinkan karena kasih sayang terhadap manusia diutamakan dibandingkan kasih sayang terhadap hewan-hewan. Jadi itu ya, prinsipnya pokoknya tarjihul maslahat. Termasuk hukuman seperti qisas, rajam, potong tangan dan sebagainya. Itu ada dua rahmat dipertimbangkan. Rahmat terhadap pendosa ataukah rahmat terhadap orang-orang baik yang dijahati itu. Nah, maka jawabannya adalah Allah memerintahkan rahmat terhadap orang-orang baik itu harus diutamakan. Bagaimana supaya mereka hidup aman, tidak dijahati sama penjahat, maka Allah menghukum para pendosa itu dengan hukuman yang ditetapkan seperti qisas, rajam, potong tangan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, jadi termasuk qisas, hudud, jihad dan lain sebagainya itu adalah jenis tarjih dua maslahat yang bertentangan. Ya, ini walaupun bukan muslim pun di negeri yang tidak beriman sekalipun itu kalau prinsip kayak gini itu selalu dipakai itu. Lihat itu di Cina itu. Koruptor dihukum mati. Apa kalau menurut perasaan mungkin kejam, tapi kan jahatnya itu luar biasa itu memang. Sehingga sampai di sana dihukum mati. Semua bentuk hukuman di hukum positif juga demikian. Ada unsur tarjih maslahat di antara dua kemaslahatan yang bertentangan. Ada dua tarjih rahmat. Jadi bukan hanya Islam saja, ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Tema ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.